Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Cara Menghitung Pajak, Norma Perhitungan, dan Cara Menghitung Pajak dengan Nomor Perhitungan untuk memenuhi tugas 11 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widan Ilawati Mohtar dengan NIM C1C020111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Yang pertama, kita akan membahas tentang cara menghitung pajak. Cara menghitung PPN, yaitu untuk menghitung PPN kita harus menggunakan rumus, yakni tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, atau 10% dikali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, contohnya itu Eka merupakan PKP atau pengusaha kena pajak yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% dikali dengan 20 juta sama dengan 2 juta. Jadi PPN 2 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah adalah sebesar 2 juta. Objek-objek yang dikenakan PPN itu adalah penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud ataupun JKP oleh PKP. Lalu untuk tarif PPN itu yang pertama tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Lalu tarif 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud ataupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Lalu tarif pajak sebesar 10% itu dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5 atau paling tinggi 15% sebagaimana diatur dari pemerintahan. Lalu selanjutnya itu adalah menghitung PPH. Yang pertama menghitung penghasilan bersih selama setahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Penghasilan bruto didapat dari gaji ataupun upah dan tunjangan. Lalu selanjutnya menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah mendapatkan penghasilan bersih setahun, maka mencari penghasilan tidak kena pajak, yaitu tarif PTKP terbarunya itu yang pertama 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, lalu 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang telah menikah, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Selanjutnya itu menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Setelah mengetahui besaran PKP-nya, ditentukan presentasi perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu PKP kurang dari 50 juta maka tarifnya 5%. Jika PKP 50 juta hingga 250 juta maka tarifnya 15%, dan kalau 250 juta hingga 500 juta maka tarif PKP-nya adalah 25%, dan PKP di atas 500 juta itu 30%. Selanjutnya itu untuk contoh PPH. Ridwan adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta yang belum menikah. Dengan begitu, berikut simulasi perhitungan pajak Ridwan. Gaji per bulannya 6 juta, penghasilan neto per tahunnya itu 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta, PTKP-nya 54 juta, dan PKP Ridwan itu adalah 18 juta, yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Lalu ada pembayaran PPH sebesar 5% menjadi 900.000. Yaitu latihan soalnya, ini bisa dilihat. Yang pertama, toko Samsung menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga 1,5 juta. PPN terutang toko Samsung berapa? Yaitu hitung dulu DPP atas penjualannya, yaitu 20 kulkas dikali dengan 5 juta jadi 100 juta. 100 juta dikali PPN 10% jadi 10 juta. Maka PPN terutang yang harus disetorkan oleh toko Samsung adalah sebesar 10 juta. Lalu yang kedua, seorang karyawan ini bernama Adi bekerja di PT XYZ mendapat gaji sebesar 13 juta. Adi membayar iuran sebesar 500.000 setiap bulannya. Maka simulasi perhitungan pajaknya, gaji setahun 13 juta dikali 12 bulan 156 juta, iuran setahun 500.000 dikali 12 bulan jadi 6 juta, maka penghasilan bersihnya 156 juta dikurang 6 juta adalah 150 juta, PTKP-nya adalah 54 juta, maka penghasilan kena pajak Ridwan itu adalah 96 juta didapat dari penghasilan bersih dikurangi PTKP, dan pembayaran PPH ini terbagi atas dua karena tarif PPH-nya itu melebihi dari 50 juta. Jadi 50 juta dikali 5% terlebih dahulu dan sisanya dikali 15%. Didapatlah total PPH-nya 9.400.000. Selanjutnya, itu yang kedua, norma perhitungan. Norma perhitungan ini atau norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPH pasal 25 atau 29 terutang.
Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, maka wajib pajak dapat menghitung besarnya PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Lalu syarat penggunaannya. Yang pertama, wajib pajak pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar wajib dengan penyelenggaraan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan ini memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,5 juta, wajib pajak ini wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu yang kedua, itu wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai dengan pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Lalu norma perhitungan itu besaran norma perhitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah presentasi NPPN ini itu atas yang pertama. Presentasi NPPN ini dikelompokkan berdasarkan wilayah. Yang pertama, 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Lalu ada ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Selanjutnya, presentasinya ini wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Presentasi NPPN ini wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Lalu presentasinya ini wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Norma perhitungan khusus ini dalam pasal 15 Undang-Undang PPh memberikan kewenangan terhadap Menteri Keuangan untuk menentukan norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto. Tujuannya itu adalah menghindari kesukaran, pertimbangan praktis, atau kelaziman usaha di sektor usaha tersebut. Norma ini dipakai untuk perusahaan pelayaran dan atau penerbang luar negeri dan dalam negeri, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, dan bentuk perjanjian bangun guna serah atau build, operate, and transfer atau BOT. Lalu yang ketiga, ada cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Itu yang pertama, kita bisa lihat tuh contoh soal ini. Yang pertama, Siti merupakan salah satu penulis novel yang terkenal di kawasan Bandung. Peredaran bruto yang diterima Siti dari royalti itu adalah sebesar 1 juta di tahun 2019. Bila Siti menggunakan perhitungan dengan norma penghitungan penghasilan neto, hitunglah berapa PPh 2021 terutang bila suatu Siti adalah menikah dan memiliki 2 anak. Lalu yang pertama ini kita adalah mencari penghasilan netonya itu 50% dikali dengan 1 miliar, yaitu sebesar 500 juta. Lalu PTKP-nya dengan K itu kawin dan strip 2 itu berarti mempunyai 2 tanggungan sebesar 6.500.000. Lalu penghasilan kena pajaknya ini 500 juta dikurangi 67.500 jadi 432.500. PPh 21 yang terutang itu adalah 5% dikali 50 juta, 15% dikali 200 juta, dan 25% dikali 182.500. Jadi total PPh 21-nya di tahun 2019 itu adalah 78.125.000. Lalu yang kedua ini PT Vita mendaftarkan PKP Juragan Mangun pada tahun 2017 dengan mengangkut alat perkantoran senilai 2 miliar dengan kapal Cina menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan imbalan 32 juta. Dengan biaya perjalanan sebesar 20 juta dan selain itu pada Maret 2016 ternyata juga mengangkut produk kerajinan kayu senilai 16 juta milik PT Mai dari pelabuhan Tanjung Mas menuju pelabuhan Pahang, Malaysia. Atas tersebut, PT Vita memperoleh penghasilan 28 juta dan biaya perjalanan 20 juta. Menjadi dasar hukumnya itu adalah KM nomor 416 KMK 04/1996 dengan PPh pasal 15 di bulan Februari 1,2% dikali 30 juta. Lalu pasal PPh pasal 15 di bulan Maret 1,2 dikali 28 juta. Lalu total PPh pasal 15 itu adalah 720.000 bersifat final. Lalu latihan soal selanjutnya itu yang pertama, Rizky merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktek di Kota Surabaya. Selama masa tahun pajak 2018, Rizky ini memiliki penghasilan bruto sebesar 740 juta. Bila Rizky menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto, berapa penghasilan neto dan PPh 21 terutang bila Rizky adalah belum kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Yang pertama, kita cari dulu penghasilan netonya, yaitu 50% dikali 740 juta
jadi 370 juta. Lalu PTKP-nya itu, TK itu berarti tidak kawin dan garis miring 0 berarti tidak mempunyai tanggungan sebesar 54 juta. Berarti PKP-nya itu adalah 316 juta. Selanjutnya PPh 21 terutangnya itu 50 juta dikali 5%, 15% dikali 200 juta, dan sisanya itu 66 juta dikali dengan 25%. Jadilah mendapat total PPh 21 terutang pada 2018 ada sebesar 49 juta. Lalu soal yang kedua, itu ada PT Ayu itu mencarter pesawat dari KK Airlines, sebuah maskapai penerbangan untuk mengangkut barang. Biaya charter sebesar adalah 100 juta. PT Ayu ini memotong PPh pasal 15 sebesar 1,8%. Jadi 1,8% dikali 100 juta adalah 1.800.000 yang dipotong pada saat membayar ongkos charter. Jadi kesimpulannya ini adalah dasar hukum atas pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan Undang-Undang PPN yang tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dan pelaporan dan sebagainya. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, Anda perlu mengetahui lebih dahulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat Anda bekerja selama 1 tahun. Penghasilan bersih ini dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya ini sudah termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Setelah Anda menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya yaitu perlu dilakukan perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak. Norma perhitungan penghasilan neto ini atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun. Pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25/29 itu terutang. Norma perhitungan ini itu bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Pasal 15 Undang-Undang PPh itu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan atau menentukan norma perhitungan khusus menghitung penghasilan neto. Tujuannya itu adalah untuk menghindari kesukaran, pertimbangan praktis, ataupun kelaziman usaha di sektor usaha tersebut. Norma perhitungan khusus ini menghitung perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dan dalam negeri, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, dan bentuk perjanjian bangun guna sara atau build, operate, dan transfer atau BOP. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ridin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.